Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Wilman San Marino, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang telah menyempatkan waktunya untuk berpresentasi secara online mengenai tugas laporan PJBL, analisis rekomendasi saham pada sektor industri barang konsumsi subsektor tembakau periode 2024. Untuk itu langsung saja perkenalkan, nama saya Cucu Nurrohmatillah dengan NPM 223404124. Perkenalkan, nama saya Neng Intan Nurul Ajri dengan NPM 22340411. Saya Dina Mutiara Fitri dengan NPM 223404138. Saya Rizka Sintia dengan NPM 223404098. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk menjelaskan hasil laporannya. Pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah tempat untuk memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik yang berbentuk utang maupun undang-undang. Pasar modal 08 tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang meliputi penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek tersebut. Efek sendiri merujuk pada surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, dan investasi kolektif. Kontrak berjangka atas efek, serta turunan dari efek tersebut. Pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Sektor industri barang konsumsi, khususnya subsektor tembakau, memiliki peran signifikan dalam pasar modal Indonesia. Tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan yang diproduksi secara luas dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui ekspor, perpajakan, dan lapangan kerja. Industri ini juga mendapat perhatian sebagai bagian dari sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI), terutama karena kontribusinya terhadap laba perusahaan dan dividen bagi investor. Safitri dan Setiawan 2023. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan. Jika para investor berinvestasi dengan membeli saham, berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Selanjutnya ada analis saham. Pertama ada analis fundamental. Analis fundamental adalah pendekatan investasi dengan cara mempelajari volume yang terjadi dalam kondisi ekonomi pada saat itu. Analis ini hanya mempertimbangkan pergerakan harga saja, tanpa memperhatikan kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham. Pergerakan harga tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian pada saat itu, seperti adanya pengaruh ekonomi, pengaruh politik, pengaruh statement perdagangan, pengaruh psikologis, maupun pengaruh isu ISO 2005. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham di periode yang lalu dan upaya untuk menentukan kapan investor harus membeli, menjual, atau mempertahankan sahamnya dengan menggunakan indikator-indikator teknis atau menggunakan analisis grafik. Overview dan analisis perekonomian global. Pada triwulan 3 2024, pertumbuhan ekonomi global
relatif membaik meski diliputi ketidakpastian global yang masih cukup tinggi. Meski demikian, ekonomi domestik masih tumbuh kuat, utamanya didorong konsumsi domestik, investasi dan pengeluaran pemerintah di tengah kinerja ekspor yang terkontraksi sejalan dengan perlambatan perdagangan internasional dan normalisasi harga komoditas. Lalu, analisis perekonomian global, makroekonomi. Ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 mampu tumbuh sebesar 4,95%. 1,5% TQ atau sebesar 5,3% CTC di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,2% pada 2024 dan 2025, di mana masih di bawah rata-rata historis. Pertumbuhan PDB di Amerika Serikat diperkirakan akan melambat dari laju pesatnya saat ini, namun akan tertahan oleh pelonggaran kebijakan moneter, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 2,6% pada tahun 2024 dan 1,6% pada tahun 2025. Di kawasan Euro, pertumbuhan diproyeksikan sebesar 0,7% pada tahun 2024, sebelum meningkat menjadi 1,3% pada tahun 2025 dengan aktivitas yang didukung oleh pemulihan pendapatan real dan peningkatan ketersediaan kredit. Pertumbuhan Tiongkok diperkirakan akan menurun menjadi 4,9% pada tahun 2024 dan 4,5% pada tahun 2025. Dengan stimulus kebijakan diimbangi oleh lemahnya permintaan konsumen dan koreksi mendalam yang sedang berlangsung di sektor real estate, perekonomian global mulai membaik dengan menurun inflasi dan pertumbuhan perdagangan yang kuat pada angka 3,2%. Kami memperkirakan pertumbuhan global akan tetap tangguh pada tahun 2024 dan 2025. Pertumbuhan PDB. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2024 dibanding triwulan 1 2024 Q2Q mengalami pertumbuhan sebesar 3,79%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali pertambangan dan pengalian dan konstruksi yang masing-masing terkonstruksi sebesar 2,7% dan 1,72%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,43%, serta transportasi dan pegudangan sebesar 7,05%. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,30% dan 2,78%. Selanjutnya ada inflasi. Pada Oktober 2024, perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,08% MTM dengan inflasi tahunan mencapai 1,71% YoY dan inflasi tahun kalender sebesar 0,8% YTD. Inflasi ini mengakhiri tren dan deflasi yang terjadi sejak Mei hingga September 2024, dengan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar, terutama didorong oleh kenaikan harga emas, perhiasan. Inflasi juga didorong oleh harga daging ayam ras, bawang merah,
tomat, dan nasi dengan lauk. Sementara itu, pergerakan rupiah terbatas karena sinyal ekonomi AS yang mixed, dengan klaim pengangguran yang menurun dan data inflasi yang masih menunjukkan tekanan. Meskipun sedikit menurun, Kepala Ekonomi Bank Permata memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran 15,650 hingga 15,750 per dolar AS. Tingkat bunga. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG) pada 17 sampai 18 September 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 6,00%, serta menurunkan suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing sebesar 25 BPS menjadi 5,25% dan 6,75%. Keputusan ini didorong oleh inflasi yang terkendali, penguatan nilai tukar rupiah, dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan moneter negara maju mulai mereda, dengan inflasi global yang melambat dan mendorong prospek penurunan suku bunga lebih cepat di AS, Eropa, dan Cina. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, yang turut mendukung stabilitas eksternal. Untuk selanjutnya, ada kurs rupiah, di mana kurs rupiah ini dilihat dari 31 Oktober sampai dengan 2024 sampai dengan 19 November 2024. Di sini dapat dilihat adanya perubahan, bahkan ada yang naik, juga ada beberapa yang turun. Nah, dalam sektor ini, berdasarkan indikator stabilitas nilai rupiah, dapat dilihat di mana pada akhir Kamis 17 Oktober 2004, yang pertama ada rupiah ditutup pada level bid, yaitu sebesar 15.490 per US dollar. Kemudian pada 10 tahun terakhir yaitu turun sebesar 6,65%. Dan aliran modal asing dilihat pada minggu ke-3 Oktober 2024, di mana peran CDS Indonesia 5 tahun per 18 Oktober 2024 sebesar 66,78 BPS turun dibandingkan dengan 11 Oktober 2024 sebesar 68,03 BPS. Berdasarkan data transaksi pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2024, non-residen tercatat jual neto sebesar 1,09 triliun rupiah, terdiri dari beli neto sebesar 0,93 triliun rupiah. Kemudian di pasar saham, beli neto sebesar 3,30 triliun rupiah di pasar SBN, dan jual neto sebesar 5,31 triliun rupiah di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Kemudian selanjutnya ada anggaran defisit, di mana sejalan dengan defisit anggaran yang semakin menurun, keseimbangan primer pada realisasi APBN tahun 2024 mencatat nilai positif atau surplus sebesar 102,59 triliun rupiah. Keseimbangan primer APBN selalu berada pada nilai negatif selama 12 tahun terakhir. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Jadi surplus keseimbangan primer adalah kondisi di mana pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer positif menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang menggunakan pendapatan negara. Sementara keseimbangan primer negatif menggambarkan pemerintah harus mencari pembiayaan untuk membayar seluruh atau sebagian pokok bunga utang dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya ada investasi swasta.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa kegiatan investasi non-pemerintah, termasuk investasi dari badan usaha milik negara ataupun BUMN, dan sektor swasta tercatat dalam pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tumbuh sebesar 5,15% secara tahunan year on year. PMTB ini memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 29,75%. PLT Kepala BPS Amalia Adninggar menjelaskan bahwa selain investasi dari pemerintah, kegiatan investasi non-pemerintah menjadi pendorong utama peningkatan PMTB dengan kontribusi besar dari sektor swasta dan BUMN yang berinvestasi di berbagai sektor seperti pembangkit listrik dan pembangunan bandara. Dalam kuartal 3 2024, realisasi penanaman modal dalam negeri PMDN dan penanaman modal asing atau PMA tercatat tumbuh sebesar 15,24%. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam APBN 2024 juga menunjukkan peningkatan signifikan, yakni 49,51% dibandingkan periode tahun yang sebelumnya. Begitu pula dengan impor barang modal yang tercatat tumbuh 8,97%. Pencatatan ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun sedikit melambat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya yang tercatat 5,09%. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 1,5%. Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi yang solid meskipun adanya tantangan global. Yang selanjutnya yaitu ada neraca perdagangan. Ekonomi nasional juga menunjukkan kinerja positif dengan inflasi yang stabil pada 2,12% year on year didorong oleh harga pangan yang terkendali. Neraca perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus meskipun mengalami penurunan kumulatif. Kinerja konsumsi rumah tangga juga terjaga baik, terlihat dari indeks kepercayaan konsumen yang tinggi dan stabil serta peningkatan pada Mandiri Spending Index. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan pertama 2024 tetap terjaga, defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah kondisi perlambatan ekonomi global. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit terkendali seiring dampak peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Jadi, pada makroekonomi dapat disimpulkan meskipun industri-industri lain mendominasi terhadap pendapatan PDB Indonesia dan mengalami peningkatan inflasi, namun kami lebih tertarik menganalisis mengenai sektor barang konsumsi, subsektor tembakau, karena industri ini merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Industri barang konsumsi adalah salah satu pusat ekonomi di Indonesia. Kegiatan perdagangan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, saham perusahaan tembakau memiliki karakteristik yang menarik bagi para investor. Industri barang konsumsi diawasi dan diatur oleh pemerintah sehingga pengolahannya cenderung menjadi lebih profesional. Hal ini memberikan kepercayaan dan nilai positif di mata masyarakat. Selain itu, saham rokok memiliki fluktuasi harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi jika dikelola dengan baik. Memilih saham perusahaan rokok dapat menarik karena stabilitas bisnisnya dan kemampuan memberikan dividen yang konsisten. Meskipun dihadapkan pada tekanan regulasi dan pertumbuhan preferensi konsumen, industri rokok cenderung memiliki pangsa pasar kuat dan loyalitas konsumen yang tinggi, membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Selain itu, beberapa perusahaan rokok juga mulai mendiversifikasi produknya ke produk tembakau alternatif yang dapat membuka peluang pertumbuhan jangka panjang, namun resikonya tetap ada, terutama dari aspek regulasi ketat dan pergeseran minat ke produk yang lebih ramah kesehatan yang perlu diperhitungkan oleh investor. Secara keseluruhan, perekonomian pada triwulan 3 2024 menunjukkan ketahanan yang baik meskipun menghadapi tantangan global, di mana pertumbuhan PDB sebesar 4,95% YoY didukung oleh konsumen rumah tangga yang kuat, investasi pemerintah dan swasta, serta pengeluaran pemerintah. Inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran menunjukkan efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Keberlanjutan surplus neraca perdagangan meskipun mengalami penurunan kumulatif menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan eksternal perekonomian.
Nah, untuk selanjutnya ada analisis industri pada sebab kinerja perusahaan subsektor tembakau. Secara umum, kinerja perusahaan rokok di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tantangan signifikan akibat kebijakan cukai dan perubahan perilaku konsumen. Meskipun ada peningkatan pendapatan di beberapa emiten, penurunan laba dan volume penjualan menjadi perhatian utama. Dalam pemilu kemarin, ada harapan untuk peningkatan konsumen yang dapat membantu pemulihan kinerja industri ini, di mana kinerja perusahaan rokok di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang menarik meskipun dihadapkan pada tantangan regulasi dan perubahan perilaku konsumen. Nah, untuk selanjutnya ada aset perusahaan yang bisa menjadi pertimbangan untuk para investor. Dilihat dari secara keseluruhan, aset perusahaan di subsektor tembakau menunjukkan tren positif meskipun terdapat tantangan dari kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku konsumen. Perusahaan-perusahaan besar seperti Gudang Garam dan Sampurna tetap menjadi pemimpin pasar di subsektor tembakau dengan pengelolaan aset yang sangat baik. Aset perusahaan di subsektor tembakau di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan yang mencerminkan kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau itu sendiri. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama ada perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Nama perusahaan PT Gudang Garam Tbk, pendirian perusahaan pada tanggal 26 Juni 1956. Bursa efek saham PT Gudang Garam Tbk dicatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Kode sahamnya yaitu GGRM. Jumlah karyawan pada PT Gudang Garam Tbk yaitu 28.337 karyawan. Yang kedua ada perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna. Nama perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna. Pendirian perusahaan pada tanggal 27 Maret 1905. Bursa efek saham PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dicatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Kode sahamnya HMSP. Jumlah karyawan 20.909 karyawan. Yang ketiga ada perusahaan Wismilak Intimakmur Tbk. Nama perusahaannya PT Wismilak Intimakmur Tbk. Pendirian perusahaan pada tanggal 14 Desember 1994. Bursa efek saham PT Wismilak Intimakmur Tbk dicatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Kode sahamnya WIIM. Jumlah karyawannya 3.160 karyawan. Yang keempat ada perusahaan PT Indonesia Tabako Tbk. Nama perusahaannya PT Indonesia Tabako Tbk. Pendiriannya pada tanggal 16 Mei 1955. Bursa efek saham PT Indonesia Tabako Tbk dicatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Kode sahamnya ITIC. Jumlah karyawannya 6.000 karyawan. Untuk selanjutnya ada perbandingan kinerja perusahaan. Dalam sebulan, pergerakan saham-saham emiten rokok di Bursa Efek Indonesia atau BI dominan mencatatkan kenaikan. Yang pertama, kinerja harga saham rokok. Yang kedua, laba bersih saham rokok. Secara kinerja keuangan di semester 1 2024, semua emiten rokok di BI masih mencatatkan penurunan laba bersih. Yang ketiga, penjualan saham rokok. Dari sisi penjualan dan emiten mencatatkan pertumbuhan penjualan dan dua emiten lainnya mencatatkan penurunan penjualan di sepanjang semester 1 2024. Yang keempat, margin saham rokok. Meskipun penjualan HMSP dan ITIC naik, sayangnya kedua emiten rokok tersebut masih mencatatkan penurunan laba bersih. Hal ini disebabkan salah satunya dari penurunan margin perseroan. Yang kelima, valuasi rokok saham. Pada harga wajarnya atau fresh book value atau PBV, saham GGRM dan ITIC masih murah dengan PBF di bawah. Di atas harga wajarnya dengan PBF 3. Namun secara sektoral maupun industri, saham HMSP, ITIC, dan juga WIIM tercatat murah karena berada di fresh and ratio atau fair. Rata-rata industri rokok di PER 15, sementara untuk saham GGRM sedikit lebih mahal dengan PER di atas 15.
industri tembakau di Indonesia menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2024, terutama akibat kebijakan cukai yang semakin ketat dan perubahan preferensi konsumen menuju rokok tembakau alternatif. Meskipun begitu, sektor ini dapat menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional, dalam kontribusi signifikan terhadap PDB dan daya tahan yang cukup baik terhadap fluktuasi ekonomi. Kinerja perusahaan-perusahaan besar dalam industri tembakau menunjukkan dinamika yang beragam, meskipun beberapa emiten seperti PT Gudang Garam Tbk dan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk mengalami penurunan laba bersih akibat kenaikan cukai dan berkurangnya volume penjualan. Perusahaan-perusahaan ini tetap mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin pasar dengan total aset yang solid. Diversifikasi produk ke tembakau alternatif juga menjadi salah satu strategi utama untuk mengatasi tekanan regulasi dan membuka peluang pertumbuhan jangka panjang. Dalam subsektor tembakau, PT Wismilak Inti Makmur dan PT Indonesia Tabako Tbk menunjukkan tren yang relatif positif dalam hal pertumbuhan aset dan diversifikasi produk. Meskipun mereka juga menghadapi tekanan margin volatility pasar, karakteristik industri yang cenderung padat karya, loyalitas konsumen yang tinggi, serta stabilitas bisnis membuat saham perusahaan-perusahaan ini menarik bagi investor. Meskipun tetap ada resiko yang harus diperhatikan terkait perubahan regulasi dan preferensi pasar. Di sisi lain, analisis perbandingan kinerja perusahaan menunjukkan bahwa valuasi saham perusahaan-perusahaan tembakau berada pada tingkat yang menarik bagi investor. Meskipun beberapa emiten mencatatkan penurunan margin laba, price to book value atau PBV, dan price to earning ratio atau FER yang relatif rendah mengidentifikasi potensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, secara keseluruhan, industri tembakau di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks, stabilitas pasar domestik. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan regulasi dan inovasi dalam produk tembakau alternatif menjadi faktor kunci untuk menjaga daya saing di masa mendatang. Meskipun demikian, sektor ini tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan kerja dan pendapat negara. Selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan GGM, HM, WIM, dan ITC. Analisis fundamental adalah metode pengukuran yang bisa dipakai investor untuk mengetahui nilai performa sebuah saham dari segi keuangan, kondisi ekonomi, manajemen efektivitas perusahaan, dan persaingan bisnis Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak berdasarkan data dari Stockbit. Kita urutkan perusahaan berdasarkan skor total analisis fundamental dari yang tertinggi hingga terendah. Yang pertama, PT HM Sampurna Tbk mendapatkan skor tertinggi. Ini mengidentifikasi bahwa secara fundamental HM Sampurna dinilai memiliki kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan lainnya dalam sampel ini. Yang kedua, PT Gudang Garam Tbk mendapatkan skor yang cukup baik, memanfaatkannya di posisi kedua. Yang ketiga, PT Indonesia Tabako mendapatkan skor sama dengan Gudang Garam. Yang keempat, PT Wismilak Inti Makmur Tbk mendapatkan skor terendah antara keempat perusahaan. Selanjutnya yaitu ada analisis fundamental. Bisa dilihat dari harga saham pada November 2024 untuk harga saham Gudang Garam yaitu 13,225. Untuk harga saham HM Sampurna yaitu 685, untuk harga saham Wismilak Inti Makmur yaitu 810, dan untuk harga saham Indonesia Tabako yaitu 264. Selanjutnya ada analisis fundamental PT Gudang Garam Jaya. Analisis berdasarkan net profit, perusahaan mencetak jaba positif 5 tahun berturut-turut dengan skor 2. Untuk rasio hutang, yaitu rasio hutangnya berkurang dari 1 atau 0,15 kali modal, skornya 1. Untuk current rasionya, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek, skornya 1. Net profit margin, profitabilitas kurang baik, NPM kurang dari 10% atau 0,28%, dan skornya 0. Price to book value undervalue PBV lebih rendah dari
dari valuasi perusahaan yaitu 0,41, skornya 1. Tier saham tier 3 dengan market cap kecil di bawah IT, skornya 1. Ratio of equity, probabilitas kurang baik atau ROE-nya kurang dari 15% atau 0,11, skornya 1. Untuk PT Saham Sampurna Tbk, analisisnya untuk net profit perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut dengan skor 2, rasio hutangnya kurang dari 1 atau 0,40 kali modal. Skornya 1. Untuk current rasionya aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Skornya 1. Net profit marginnya kurang baik, NPM kurang dari 10% atau 6,22%, skornya 0. Untuk price to book value-nya lebih rendah dari polisi perusahaan, yaitu 2,95, skornya 1. Tier sahamnya saham tier 3 dengan market cap kecil di bawah IT, skornya 0. Return on equity-nya probabilitas kurang baik, ROE-nya kurang dari 15% atau 7,06. Untuk Wismilak Inti Makmur Tbk, untuk net profit-nya laba positifnya 5 tahun berturut-turut, skor 2, rasio hutangnya hutang kurang dari 1, 0,07 kali modal, skornya 1. Tukaran rasionya aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek, skornya 1. Net profit margin, probabilitas margin kurang dari 10%, yaitu 4,98%, skornya 1. Price to book value, undervalued PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan, yaitu 0,93, skornya 1. Untuk tier sahamnya 3 dengan market cap kecil di bawah IT, yaitu 0. Return on equity probabilitas kurang baik dari ROE kurang dari 15%, yaitu 3,30. Untuk PT Indonesia Tabako, net profit perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Untuk skornya 2, rasio hutang dan rasio hutang kurang dari 1 atau 0,79 kali modal. Untuk skornya 1, karena rasio aset lebih besar dari liabilitas jangka pendek, skornya 1. Net profit marginnya probabilitas kurang baik, NPM lebih dari 10%, yaitu 10%, 70%, skornya 2. Price to book value, undervalued PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan, yaitu 0,61, skornya 1. Tier saham tier dengan market cap kecil di bawah IT, skornya 0. Return on equity probabilitas kurang baik, ROA kurang dari 15%, yaitu 2,08. Berdasarkan analisis fundamental, PT HM Sampurna Tbk HMSP menunjukkan performa terbaik di antara 4 perusahaan dengan skor tertinggi dalam aspek laba bersih, rasio keuangan yang sangat sehat, dan polusi yang menarik. HMSP berhasil mencetak laba positif selama 5 tahun terakhir dan memiliki rasio utang terhadap ekuitas atau DER yang baik. Meskipun profitabilitas mengalami tekanan, polusi saham yang undervalued menjadikan menarik bagi investor. PT Gudang Garam Tbk berada di peringkat kedua dengan aset besar dan kinerja stabil, keuangan yang sehat, dan valuasi yang menarik. HMSP berhasil mencetak laba positif selama 5 tahun berakhir dan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang baik. Meskipun profitabilitas mengalami tekanan, valuasi saham yang undervalued menjadikan menarik bagi investor. PT Gudang Garam Tbk berada di peringkat kedua dengan aset besar dan kinerja stabil, meskipun laba bersihnya mengalami fluktuasi. Profitabilitas perusahaan ini tergolong rendah, namun valuasi saham yang undervalued memberikan potensi investasi jangka panjang. PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Indonesia Tabako menunjukkan performa yang cukup baik dengan kemampuan mencetak laba konsisten dan rasio keuangan yang terkendali. Namun tingkat profitabilitas WIIM lebih rendah dibandingkan ITIC. Sementara ITIC memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dan margin keuntungan yang lebih baik. Valuasi kedua perusahaan ini juga menunjukkan peluang investasi karena
masih berada di bawah nilai wajarnya. Secara keseluruhan, meskipun perusahaan menghadapi tantangan dalam hal profitabilitas dan tekanan regulasi, aset stabil dan valuasi menarik tetap menjadi daya tarik utama bagi investor dan di sektor tembakau. Analisis teknikal perusahaan gudang garam, Sampurna, Wismil, dan Indonesian Tobacco. Yang pertama, analisis tren. Analisis tren menggunakan aplikasi Stockbit, menggunakan time frame 1 hari untuk melihat tren dalam waktu dekat dalam rentan waktu bulan Februari sampai dengan November 2024 dan time frame 1 minggu untuk melihat tren secara keseluruhan dalam rentan waktu tahun 2024. Tren ini digambarkan oleh garis berwarna merah, artinya tren menurun, warna hijau yang artinya naik. Yang kedua, analisis support dan resistance. Analisis support dan resistance untuk menentukan titik entry dan exit saham gudang garam, Sampurna, Wismilak, Inti Makmur, dan Indonesian Tobacco pada time frame 1 minggu untuk melihat secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2024. Dengan analisis support dan resistance, ini bisa dijadikan alat untuk pengambilan keputusan membeli dan menjual atau extry dan exit yang tepat pada saham gudang garam, Sampurna, Wismilak, Inti Makmur, dan Indonesian Tobacco. Yang ketiga, analisis menggunakan indikator stochastic oscillator. Analisis menggunakan indikator stochastic oscillator adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan dalam analisis trading forex untuk membantu mengidentifikasi kondisi overbought, jenuh beli, dan oversold, jenuh jual di pasar. Selanjutnya, moving average conflict difference atau yang disebut dengan MACD merupakan trend following momentum indikator yang dipakai untuk melihat adanya perubahan tren dan kuat lemahnya suatu tren yang sedang berlangsung secara halnya dengan stochastic. MACD ini digambarkan pada garis hijau dan garis trigger line atau garis signal line berwarna merah. Next. Selanjutnya, analisis teknikal gudang garam. Analisis teknikal analisis tren gudang garam dan analisis tren gudang garam dan Sampurna. Yang kedua, analisis support dan resistance gudang garam dan Sampurna. Yang ketiga, analisis menggunakan indikator stochastic oscillator gudang garam dan Sampurna. Yang keempat, MACD gudang garam dan Sampurna. Next. Next, sebentar. Bisa dilanjutkan. Grafik selanjutnya, analisis tren Wismil dan Indonesian Tobacco. Yang kedua, analisis support dan resistance Wismil dan Indonesian Tobacco. Yang ketiga, analisis menggunakan indikator stochastic oscillator Wismil dan Indonesian Tobacco. Dan yang keempat, MACD Wismil dan Indonesian Tobacco. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan analisis teknikal menunjukkan bahwa saham PT Gudang Garam Tbk dan PT Sampurna Tbk masih berada dalam tren menurun berarti untuk jangka panjang, meskipun ada pergerakan naik sementara dalam jangka pendek. Kedua saham ini mengalami fluktuasi yang signifikan dengan indikator stochastic oscillator menunjukkan kondisi oversold yang dapat membuka peluang kenaikan harga dalam waktu dekat jika ada sentimen positif. PT Wismil Inti Makmur Tbk menunjukkan tren sideways dengan fluktuasi harga yang relatif stabil. Indikator MACD menunjukkan momentum pelemahan
Namun adanya titik resistance yang tidak berhasil ditembus memberikan potensi tren naik jika ada dorongan pasar. PT Indonesian Tobacco (TBK) menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan pola pergerakan naik turun yang sering. Indikator stochastik dan MACD menunjukkan perubahan momentum yang lebih sering, mengindikasikan tren yang tidak menentu. Namun kondisi oversold memberikan peluang untuk rebound harga jika didukung sentimen pasar yang kuat. Secara keseluruhan, analisis teknikal menyoroti bahwa saham-saham ini menghadapi teknikal jual yang signifikan. Namun kondisi oversold dan pola pergerakan mendekati level support dapat menjadi peluang bagi investor untuk masuk pada harga rendah dengan resiko yang tertukar. Selanjutnya rekomendasi. Secara fundamental, PT Sampurna Tbk menonjol sebagai perusahaan dengan performa terbaik, didukung oleh laba bersih yang konsisten, resiko keuangan yang sehat, dan valuasi saham yang menarik. PT Gudang Garam memiliki aset besar dan valuasi yang undervalued, merupakan profitabilitas cenderung rendah. Sementara itu, PT Wismil Intimakmur dan Indonesian Tobacco menunjukkan stabilitas keuangan dengan potensi pertumbuhan meski masih menghadapi tantangan dan profitabilitas. Secara teknikal, keempat perusahaan umumnya menunjukkan tren berarti dalam jangka panjang. Gudang Garam dan Sampurna menghadapi tekanan jual yang signifikan dengan fluktuasi harga yang tinggi dan indikator stochastik oskilator yang menunjukkan kondisi oversold, memberikan peluang untuk rebound jangka pendek jika ada sentimen positif. Wismil berada dalam tren sideways dengan peluang breakout pada sentimen tertentu. Sementara Indonesian Tobacco menunjukkan volatilitas yang tinggi, mencerminkan perubahan momentum yang lebih sering. Baik, tadi juga sudah disampaikan, kami di sini memiliki 5 analisis. Yang pertama ada analisis makroekonomi, tentunya dalam secara global, di mana pada analisis makro terdapat 7 poin penting. Kemudian selanjutnya ada analisis industri tembakau dan juga perusahaannya. Yang ketiga ada analisis fundamental perusahaan GGRM, HMSP, WIMM, dan ITIK. Kemudian yang keempat mengenai analisis teknikal perusahaan tersebut, dan yang kelima mengenai rekomendasi saham dari kelompok kami. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor industri barang konsumsi termasuk subsektor tembakau memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini memberikan kontribusi besar terhadap perubahan domestik bruto atau PDB dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan meskipun dihadapkan dengan beberapa tantangan, regulasi dan juga perubahan perilaku konsumen. Industri tembakau Indonesia khususnya di perusahaan seperti PT Gudang Garam Tbk, PT HM Sampurna Tbk, PT Wismil Intimakmur Tbk, dan PT Indonesian Tobacco Tbk menghadapi tekanan dari kenaikan tarif cukai dan peningkatan peredaran rokok ilegal. Meskipun demikian, perusahaan ini tetap memiliki potensi investasi karena stabilitas bisnis dan diversifikasi produk ke alternatif tembakau. Pada laporan ini menganalisis kinerja fundamental di mana ada rasio keuangan, laba dan juga aset, dan pada teknikal adanya tren harga saham dari perusahaan-perusahaan di subsektor tembakau. Pada perusahaan Gudang 1,8% dapat dilihat dari terjadi karena kenaikan tarif cukai, namun tetap menjadi salah satu pemain dominan pada sektor subsektor tembakau. Kemudian ada HM Sampurna dengan kode HMSP, meskipun pendapatan meningkat sebesar 3%, akan tetapi laba bersih menurun sebesar 11,6% akibat penurunan pangsa pasar.
Kemudian ada Wismilak Inti Makmur dengan kode WIIM menghadapi tekanan pada penjualan dengan penurunan laba bersih sebesar 40% atau hampir setengahnya, dan Indonesian Tobacco atau ITIC satu-satunya perusahaan yang menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 23,47%, meskipun menghadapi kerugian kurs oleh beberapa sebab, akan tetapi hasilnya menunjukkan perbedaan kinerja antara perusahaan, di mana beberapa perusahaan berhasil menjaga pertumbuhan aset dan pendapatan, sementara lainnya mengalami penurunan akibat tekanan pasar. Demikianlah presentasi laporan PJBL kelompok 6 mengenai subsektor tembakau. Kami sudah merekomendasikan mana yang lebih baik dan dilihat dari analisis fundamental dan juga teknikal. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya pada presentasi kali ini, dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wilman San Marino selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal yang telah memberikan revisi dan juga bimbingan selama pengerjaan project based learning pasar modal mengenai rekomendasi saham periode 2024. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.